Perkenalkan, nama saya Alpina G.M. Sagala dengan NPM 230611113, ID Cisco 10702153336. Di sini saya akan membahas modul 10.2 dan 10.3. Pengenalan interface router. Pentingnya konfigurasi interface. Router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai interface-nya dikonfigurasi dengan benar. Jenis interface. Router Cisco ISR4321 dilengkapi dengan dua interface gigabit internet, 1 gigabit internet 00, 2 gigabit internet 001. Perintah konfigurasi antarmuka router. 1. Masuk ke antarmuka dengan memasukkan perintah interface type and number. Kedua, tambahkan deskripsi dengan memasukkan perintah description. Ketiga, konfigurasi alamat IP dengan memasukkan perintah IP address. Keempat, konfigurasi alamat IPv6 dengan memasukkan perintah IPv6 address. Dan kelima, aktifkan antarmuka dengan memasukkan perintah no shutdown. Praktik terbaik konfigurasi interface. Penggunaan deskripsi. Meskipun perintah description tidak wajib untuk mengaktifkan interface, ini adalah praktik yang baik. Deskripsi dapat membantu dalam pemecahan masalah pada jaringan produksi dengan memberikan informasi tentang jenis jaringan yang terhubung. Informasi pihak ketiga. Jika interface terhubung ke ISP atau penyedia layanan, perintah description akan membantu untuk memasukkan informasi koneksi dan kontak pihak ketiga. Batasan deskripsi. Teks deskripsi dibatasi hingga 240 karakter, jadi pastikan untuk membuat deskripsi yang ringkas namun informatif. Mengaktifkan interface router. Perintah no shutdown. Menggunakan perintah no shutdown mengaktifkan interface dan menyalakan interface. Koneksi fisik. Interface juga harus terhubung ke perangkat lain seperti switch atau router agar lapisan fisik aktif dapat berfungsi dengan baik. Koneksi antar router. Pada koneksi antar router di mana tidak ada switch internet, kedua antarmuka yang saling terhubung harus dikonfigurasi dan diaktifkan agar komunikasi dapat terjadi. Contoh konfigurasi antarmuka router. Masuk ke mode private dengan menulis perintah enable, masuk ke mode konfigurasi dengan menulis perintah configure terminal. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi G00. Setelah itu masuk ke konfigurasi G001. Pesan informasi saat mengaktifkan interface. Ada pesan status perubahan, ada pesan antarmuka aktif, dan pesan protokol aktif. Di sini verifikasi konfigurasi antarmuka. Ada beberapa perintah verifikasi konfigurasi antarmuka. Yang pertama ada show IP interface brief, menampilkan semua interface alamat IP dan status saat ini. Antarmuka yang dikonfigurasi dan terhubung harus menampilkan status up dan protokol up. Show IP interface menampilkan statistik IPv4 untuk semua antarmuka pada router dengan detail lebih lengkap. Show IP route menampilkan isi tabel routing IP yang disimpan dalam RAM, memberikan informasi tentang rute yang diketahui router. Show interface menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat, termasuk informasi alamat IPv4. Berikut adalah contoh output show IP interface break. Selanjutnya, contoh output show IP6 interface break. Berikut contoh output show interface. Perintah show interface G00 menampilkan informasi detail tentang antarmuka tertentu. Output mencakup status fisik, alamat hardware, deskripsi, alamat IP, statistik bandwidth, dan informasi lain yang berguna untuk pemecahan masalah. Berikut contoh output show IP interface. Itu ada informasi dasar, menampilkan status antarmuka, alamat IP, alamat broadcast, dan MTU, pengaturan keamanan, informasi tentang daftar akses, proxy ARP, dan tingkat keamanan. Fitur routing, detail tentang pengalihan cepat IP, CAF switching, dan fitur multicast. Berikut contoh output show IPv6 interface. Perintah show IPv6 interface G00 menampilkan informasi detail tentang konfigurasi IPv6 pada antarmuka. Output mencakup alamat link lokal, alamat unicast global, grup multicast yang diikuti, dan peraturan ICMP, v6, dan network discovery. Latihan konfigurasi antarmuka. Di sini pertama kita masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah configure terminal. Setelah itu kita masukkan ke konfigurasi antarmuka dengan memasukkan perintah interface gigabit internet 00. Setelah itu description link to LAN R1 dan memasukkan IP address. Setelah itu memasukkan IP6 address. Setelah itu kita mengaktifkan antarmuka dengan memasukkan perintah no shutdown. Setelah itu kita keluar dengan memasukkan perintah exit. 10.3 Gateway default pada host. Komunikasi antar jaringan digunakan saat host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat antarmuka router, umumnya alamat antarmuka router yang terhubung ke jaringan localhost. Jaringan yang sama, alamat IP host dan alamat antarmuka router harus berada dalam jaringan yang sama. Contoh penggunaan gateway default. Komunikasi dalam jaringan yang sama. Jika PC1 mengirim paket ke PC2 dalam jaringan yang sama, gateway default tidak digunakan. PC1 mengirim paket langsung ke PC2 melalui switch. Komunikasi antar jaringan berbeda. Jika PC1 mengirim paket ke PC3 di jaringan berbeda, PC1 akan mengirim paket ke gateway default G00 dari R1, router kemudian meneruskan paket ke PC3 melalui antarmuka G001. Gateway default pada switch. Switch layer 2. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya adalah perangkat layer 2.
Switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP untuk berfungsi dengan baik, tetapi konfigurasi IP dapat ditambahkan untuk akses jarak jauh. Switch Virtual Interface digunakan untuk mengelola switch melalui jaringan IP lokal. Switch harus memiliki SPI yang dikonfigurasi dengan alamat IP 4 dan subnet MAC pada LAN lokal. Konfigurasi gateway default, switch juga harus memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk manajemen jarak jauh dari jaringan lain menggunakan perintah IP default gateway IP address. Contoh penggunaan gateway default pada switch. Administrator jarak jauh. Administrator berada di jaringan yang berbeda dari switch yang dikelola. Kedua, router sebagai perantara. Administrator menggunakan gateway default untuk mengirim paket ke antarmuka G01 dari R1 kemudian meneruskan paket ke S1 melalui G00. Switch memerlukan gateway. Karena alamat sumber paket berasal dari jaringan lain, S1 memerlukan gateway default untuk meneruskan balasan ke antarmuka G00 dari R1. Koneksi SSH terjalin. S1 harus dikonfigurasi dengan gateway default untuk dapat membalas dan membuat koneksi SSH dengan host administratif. Latihan konfigurasi gateway default. 1. Masuk ke mode konfigurasi global. 2. Konfigurasi gateway default. 3. Verifikasi konfigurasi. Untuk switch dengan IP IP6, gateway default tidak perlu dikonfigurasi secara manual. Switch akan secara otomatis menerima gateway default dari pesan ICMP V6 router advertisement dari router. Ini adalah salah satu keuntungan menggunakan IP6 dalam manajemen jaringan. Berikutnya, saya akan membahas pengerjaan paket tracker. Sekarang kita akan melakukan pengerjaan paket tracker, di mana di sini kita akan menghubungkan router ke LAN. Tujuan, klik R1, masuk ke CLI, passwordnya Cisco, enable, class. Setelah itu kita masukkan perintah show interface. Yang B, perintah manakah yang menampilkan informasi tentang antarmuka serial 00? Jawabannya show interface serial 000. Lalu di sini C, masukkan perintah untuk menampilkan statistik untuk antarmuka serial 00 pada R1. Apa alamat IP yang dikonfigurasi pada R1? Jawabannya 209.165.200.225/30. Selanjutnya, berapa lebar pita pada antarmuka serial 000? Jawabannya BW 1544 kilobit. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan. Di sini ditanya, berapa alamat IP pada R1? Di sini kita tidak dapat melihat alamat IP apapun untuk antarmuka ini pada router 1 karena tidak ditetapkan alamat IP apapun untuk antarmuka gigabit internet 0/0. Selanjutnya, berapa alamat MAC dari antarmuka gigabit internet? Jawabannya di sini 00D BD6C 7D01. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, berapa lebar pita antarmuka gigabit internet? Jawabannya BW 10 lak kilobit. Batasan antarmuka pada router 1. A. Perintah manakah yang menampilkan ringkasan singkat dari antarmuka? Saat ini status antarmuka dan alamat IP yang ditetapkan untuknya. Jawabannya, kita menggunakan perintah show interface break. Interface break. Kita masuk ke R2. Di sini kita masuk ke CLI. Cisco enable class interface break. Masuk ke pertanyaan pertama, berapa banyak antarmuka serial yang ada di R1 dan R2? Di R2 di sini ada dua antarmuka. Yang pertama serial 000 dan serial 001. Sedangkan di R1 serial antarmuka juga ada dua, yaitu serial 00 dan serial 001. Selanjutnya, pertanyaan kedua, berapa banyak antarmuka internet yang ada di R1 dan R2? Di R1, antarmuka internet ada 6. Yang pertama itu gigabit internet 00, gigabit internet 01, pas internet 010, pas internet 011, pas internet 012, pas internet 013. Selanjutnya, apakah semua antarmuka internet aktif R1 sama? Jika tidak, jelaskan perbedaannya.
Jawabannya tidak, karena ada gigabit Ethernet dan fast Ethernet, di mana perbedaannya ada di kecepatan. Fast Ethernet mendukung kecepatan 1 MP hingga 100 Mbps per detik, sedangkan gigabit Ethernet mendukung 1 GB per detik. Jadi ada perbedaan di kecepatan. Selanjutnya, perintah apa yang menampilkan isi tabel routing? Kita masuk ke routing R1. Di sini kita masukkan perintah show if 1. Yang B, masukkan perintah pada R1 dan jawab pertanyaan berikut. Berapa banyak rute yang terhubung menggunakan kode C? Di sini yang menggunakan kode C ada satu jaringan, yang ini 209.165.200.22430 yang terhubung ke serial 00. Selanjutnya, yang pertanyaan ketiga, bagaimanakah router menangani paket yang ditujukan ke jaringan yang tidak tercantum dalam tabel routing? Ya, jika tidak tercantum dalam tabel routing, jelas router itu akan membuang paket tersebut. Jadi, router akan menangani paket hanya jika entry itu tercantum dalam tabel routing. Kita masuk ke bagian 2. Di sini konfigurasi antarmuka router. Tulis konfigur terminal, lalu kita masukkan interface gigabit Ethernet bukan. Ya. Yang B, di sini bilang konfigurasikan deskripsi untuk setiap antarmuka guna membantu mendokumentasikan jaringan. Konfigurasikan deskripsi antarmuka yang menunjukkan perangkat yang terhubung dengannya dengan memasukkan description. Oke, kita lanjut di sini. Kita masukkan description LAN connection to tingkat keberhasilannya 80%. Kita coba lagi. Di sini tingkat keberhasilannya sudah 100%. Ini kita masukkan show IP interface B, press enter. Di sini kita bisa lihat status dari setiap antarmuka. Di sini kita bisa lihat gigabit internet 00, gigabit internet 01, itu up, statusnya up, dengan serial 00, jadi ada 3. Kita masuk ke R2. Kita ini show di sini kita bisa lihat status gigabit internet 00, gigabit internet 01 sama serial 000. Selanjutnya, di sini pertanyaannya, berapa banyak antarmuka pada R1 dan R2 dikonfigurasi dengan alamat IP dan dalam status up dan up? Di sini R1, di sini ada 3 interface up. Yang pertama gigabit internet 00, gigabit internet 01, dan serial 00. Di R2 juga ada 3 interface, gigabit internet 00, 01, dan serial 00. Berikutnya, bagian mana dari konfigurasi antarmuka yang tidak ditampilkan dalam keluaran perintah? Di sini. Interface, IP address, dan status, tapi kita tidak bisa melihat display dari
interface configuration ini. Selanjutnya, di sini, perintah apa yang Anda gunakan untuk memverifikasi bagian konfigurasi ini? Kita masuk ke R1. Sini kita lihat ada interface serial 0, interface serial 01, interface internet. Oh, interface. Sini kita lihat IP dan yang lainnya. Selanjutnya, gunakan perintah berapa banyak yang terhubung dengan rute yang tadi dan berapa banyak rute yang terhubung menggunakan PC, menggunakan berapa banyak rute OSPF menggunakan kode pada sekitar router, berapa banyak IK router mengetahui semua rute yang jaringan atau rute yang terhubung dengan PC secara dinamik sama dengan topologi tersebut. Ini kita tulis kita masuk ke R1. Di sini yang terhubung ada 1, 2, dan 3 yang menggunakan kode C. Masuk ke R2, di sini juga ada 3, 1, 2, 3. Jadi masing-masing root ada 3. Selanjutnya, berapa banyak root OSPF yang Anda lihat di setiap router? Kita masuk ke R1. Di sini kita lihat ada 1, 4 jaringan LAN, dan 1 jaringan WAN. Apakah angka ini cocok dengan jumlah rute C dan 0 yang ditujukan dalam tabel rute? Di sini kita memiliki 2 OSPF dan 3 kode C yang terhubung. Jadi ada 5. Begitupun juga di R2. Di sini C ada 3 dan O ada 2. OSF ada 2. Jadi ada 5 jaringan. Di sini ada catatan, jika jawaban Anda tidak, berarti Anda tidak memiliki konfigurasi yang diperlukan. Tinjau langkah-langkah di bagian 2. Oke, kita akan. Anda seharusnya melakukan ping dari PC manapun ke PC lain manapun di jaringan. Selain itu, Anda seharusnya dapat melakukan ping ke antar muka aktif di router dari baris perintah PC1, ping PC4 dari baris perintah di R2, ping PC2. Catatan, kemudian dalam aktivitas ini, scalar tidak dikonfigurasi. Anda tidak akan dapat melakukan ping ke scalar tersebut. Kita ke PC4, kita masuk ini, kontrol. Kita masuk ke PC1, desktop, command prompt, kita tulis ping, pingnya 10, 1, 2, 1, 0. Lalu kita enter. Kita masuk ke R2 lagi, kita masukkan ping PC2 paste, kita langsung tingkat keberhasilan 100%. Sekian pengerjaan paket tracker saya, sudah selesai. Di sini lihat. Sekian dan terima kasih.